Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan membuat video presentasi untuk mata kuliah Etika Profesi Hukum dan Bisnis. Pada materi ini, yaitu materi ke-7 tentang etika profesi polisi. Kita ketahui bersama bahwasanya polisi adalah bagian dari aparat negara yang kerjanya sangat mulia, yaitu bagaimana menjaga keamanan, ketertiban dari sebuah negara, khususnya masyarakat. Yang akan saya bahas di sini adalah terkait tentang etika kepolisian. Kemudian yang kedua, etika melaksanakan tugas dan jabatan. Kemudian ketiga, etika pelayanan terhadap pencari keadilan. Kemudian etika hubungan oknum rekan polisi, pengawasan polisi, dan yang terakhir adalah hubungan kode etik polisi dengan undang-undang kepolisian. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah etika kepolisian. Pengertiannya, etika adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia yang terkait dengan norma dan nilai-nilai atau ukuran baik yang berlaku pada masyarakat. Itu etika. Sedang pengertian kepolisian pada intinya adalah aparat penegak hukum yang bertanggung jawab atas ketertiban umum, keselamatan, dan keamanan masyarakat. Jadi etika kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegak hukum, ketertiban umum, dan keamanan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah etika melaksanakan tugas jabatan. Bagi seorang polisi, dalam melaksanakan tugasnya, polisi itu harus melihat keadaan masyarakat. Tugas polisi yang menjadi sorotan di kalangan masyarakat yaitu penegakan hukum. Terdapat dua pilihan praktik penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi. Yang pertama, penegakan hukum sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang pada umumnya, di mana ada upaya paksa yang dilakukan polisi untuk menegakkan hukum sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Kemudian yang kedua, tindakan yang mengutamakan kepentingan moral, perilaku, dan kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan dan mengayomi masyarakat. Jadi meskipun polisi berperan sebagai aparat penegak hukum, tetapi tujuan dan kewajiban polisi adalah mengabdi kepada negara dan pemimpinnya dalam melakukan penangkapan misalnya dan penahanan misalnya, menghadapi atau mempunyai permasalahan tersendiri. Dan kemudian yang ketiga, secara singkat, yaitu etika pelayanan terhadap keadilan, pencari keadilan, yaitu etika kemasyarakatan memuat pedoman perilaku anggota Polri dalam hubungan. Di antaranya adalah 1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat atau disingkat dengan Kamtibnas. Kemudian yang kedua, penegakan hukum. Yang ketiga, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dan yang terakhir adalah kearifan lokal, antara lain gotong royong, kesetiakawanan, dan toleransi. Selanjutnya, pengawasan polisi. Siwas bertugas melaksanakan memonitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidentil terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja, serta memberikan saran
bertindak terhadap penyimpangan yang ditemukan. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Siwas menyelenggarakan fungsi antaranya adalah pengawasan dan monitoring secara umum. Dan selanjutnya yaitu yang kedua, pengawasan dan monitoring proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian kinerja. Kemudian pengawasan dan monitoring terhadap sumber daya yang meliputi bidang personil. Selanjutnya pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan dan penyimpangan dan pelanggaran yang ditemukan. Nah, yang terakhir adalah hubungan kode etik polisi dengan undang-undang kepolisian. Etika kepolisian yang diaplikasikan dengan benar dan dengan baik dan benar akan membantu polisi dalam pemecahan masalah yang sehari-hari. Polisi secara tepat dapat menentukan apakah tindakan itu baik atau tidak baik dalam mengemban tugas mereka. Dengan adanya kode etik, pengembangan akan lebih terarah, akan terorganisasi dan mendatangkan manfaat serta dukungan yang maksimal dari masyarakat. Semua kode etik intinya merupakan aturan-aturan dan peraturan yang diendapkan dari cita-cita dan kegiatan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.